Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, channel Adenium Gasani, channel yang membahas seputaran tips dan trik adenium, cara menanam, cara merawat, pengendalian hama, penyakit, dan lain-lain seputar adenium. Oke, welcome back to my channel. Salam kopi hitam, salam sehat selalu untuk teman-teman semua, dan keluarga juga diberikan kesehatan, keberkahan. Oke, pada kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan tips ataupun trik yang penting, tapi saya rasa ini cukup dilakukan cukup saya lakukan saat saya ada waktu. Nah, ini perihal tentang cara bagaimana perawatan harian, perawatan rutin, atau perawatan yang sepele namun bagi saya ini cukup penting. Oke, ini di depan teman-teman ada satu adenium umur kurang lebih 7-8 bulanan. 7-8 bulanan. ID-nya Goji Kalimontra Muakong. Percabangannya cukup oke, keren loh, seperti ini. Jadi untuk saya pribadi itu, pertama kalau melihat adenium ada pohon kering ya saya buang seperti ini. Nah, seperti ini, seperti yang saya contohkan pada saat video sebelumnya. Ini ada yang kering ya saya buang, loh kuning. Kemudian saya cari, karena ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang jamur, apalagi saat musim penghujan terkena air, kemudian dia basah menempel pada batang tanaman, itu akan menimbulkan jamur. Itu pertama. Yang kedua, untuk mengurangi kelembaban pada bagian sela-sela tanaman adenium. Loh, ini banyak tuh seperti ini, gampang teman-teman tuh. Yang kedua, biasanya saya menyiangi gulma, mengendalikan gulma yang ada di sekitar. Ini sudah bersih dari gulma. Nah, bisa dilihat sudah bersih teman-teman. Nah, seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, tadi saya buangi daun-daun kering, kemudian saya siangi gulma. Kemudian yang ketiga, seperti contoh seperti ini tampak depan ya teman-teman ya. Ini tampak depan. Jadi cabang yang ini dengan cabang yang ini, kalau saya rasa itu panjang yang ini, jadi yang di sini saya pruning pohonnya. Seperti ini, tidak usah mepet, hanya cukup sebagian saja. Nah, dengan tujuan apa teman-teman saya melakukan seperti ini? Dengan tujuan nanti ketika 2 atau 3 bulan ke depan atau setelah besar, itu pertumbuhan cabangnya jadi seimbang atau jadi simetris. Kenapa sih melakukan hal semacam ini dengan cara di pruning? Karena dengan cara di pruning ini, tanaman itu akan stuck. Tanaman akan stuck karena tidak mampu melakukan penguapan, fotosintesis, metabolisme dengan sempurna seperti saat daun itu utuh. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi saya rasa ini sama cabang yang ini tuh panjang yang ini, gede yang ini. Nah, jadi ini saya potong dengan tujuan ini cepat nyusul yang ini. Nah, biar simetris saja teman-teman. Nah, kemudian saya putar. Begitupun juga sisi yang sebaliknya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan antara cabang yang ini tuh, yang ini dengan ini panjang ini teman-teman. Nah, ini makanya ini saya potong. Nah, sebagian kecil. Tidak ada setengah teman-teman. Tidak ada setengah. Dengan cara seperti ini juga pemotongan daun secara berkala, selain membentuk atau menstel
men-setting cabang itu simetris atau dengan cara mempruning, maka dengan cara ini pula mampu merangsang atau mampu memperbanyak atau mampu merangsang di mana akan tumbuh tunas cabang baru, anak tunas cabang baru. Karena di mana posisi tanaman ini merasa terancam. Seperti itu teman-teman. Nah, tuh kalau ini udah kelihatan cantik ya. Kalau bahasanya yang teman-teman ademania itu biasanya bahasanya di apa kan ya, lupa saya. Seperti itu. Oke, lanjut ke pohon berikutnya. Oke, lanjut ke pohon yang kedua. Ini Goji Kalimantra Muakong lagi. Menurut saya Goji Kalimantra Muakong ini salah satu tanaman favorit, ID favorit saya teman-teman. Nah, jadi ini kalau kita perhatikan sudah simetris, antara kiri dan kanan sudah simetris. Namun daun yang atas ini terlalu panjang teman-teman. Nah, nanti dikhawatirkan ini akan ke atas, akan kelancir. Jadi kita potong saja. Tidak usah terlalu pendek. Jadi cukup kurang lebih 1/4 dari bagian daun. Nah, dengan cara seperti itu maka tanam cabang itu akan tumbuh simetris, cabang itu akan menjadi lebih banyak. Nah, seperti itu. Nah, ini sekaligus kita rawat seperti biasa. Kita buangi daun-daun kering atau daun-daun yang menguning. Untuk daun yang menguning atau daun yang mengering ini ada beberapa banyak faktor ya teman-teman ya. Secara detail atau secara spesifik saya belum mengetahui dengan pasti. Ini kering. Nah, cabut teman-teman. Seperti itu. Oke, kalau ini penampakannya sudah oke ya teman-teman. Nah, ini terlalu panjang. Jadi sedikit saja, tidak usah terlalu mentok. Saran saya ketika musim hujan seperti ini teman-teman, ketika musim hujan seperti ini jangan mempruning tanaman adenium total atau hard pruning, karena kondisi curah hujan yang tinggi itu pasti media basah. Pertama media lembab basah, kemudian tanaman tidak bisa melakukan penguapan karena daunnya habis. Tanaman tidak bisa melakukan fotosintesis karena daunnya habis. Jadi akar ini tidak bisa berkembang, akar ini akan membusuk. Jadi ini salah satu faktor yang menyebabkan tanaman itu busuk. Nah, jadi saran saya ketika musim hujan seperti ini ditahan dulu yang mau prokar, yang mau hard pruning atau dan lain sebagainya. Nah, nanti tunggu musim kemarau. Nah, seperti itu. Jadi bagi saya pribadi itu pantangan pada saat musim hujan melakukan program akar atau hard pruning. Nah, kalau kita program akar kan otomatis kita melakukan hard pruning agar mengurangi penguapan. Seperti itu. Oke, lanjut pohon yang lanjut pohon berikutnya. Nah, ini ID-nya Goji Kalimantra Muakong lagi. Sangat-sangat bagus teman-teman. Ini tipikal daun kecil. Daun kecil, memanjang, lancip. Biasanya kalau tipe daun seperti ini cabangnya brutal, cabangnya banyak. Nah, seperti biasa kita lakukan perawatan pertama. Kita cari daun-daun kering agar tidak terjadi kelembaban di balik daun, di sela-sela daun, di bawah daun. Cukup banyak teman-teman. Kita cari saja. Nih banyak ini. Untuk gulma saya secara rutin membersihkan ya teman-teman ya. Secara rutin karena apa? Karena gulma ini menurut saya itu mengganggu tanaman karena dia
akan berebut unsur hara yang ada di media dengan tanaman budidaya kita. Nah, ini banyak sekali daun-daun kering, kita cabut saja. Oke, udah lumayan habis. Nah, jadi kalau ini menurut saya sudah tidak ada lagi yang perlu dipotong sebagian, direm sebagian, atau dihentikan dengan cara di pruning, karena menurut saya sudah cakep, sudah oke. Kecuali yang tengah ini teman-teman. Nah, seperti itu saja, karena sudah sangat simetris, sudah sangat brutal, sudah sangat oke cabangnya. Oke, lanjut ke pohon berikutnya. Oke, pohon berikutnya Goji Kali Arabignon. Nah, ini juga salah satu ID favorit, ID cakep. Pohonnya miring sedikit, tidak apa-apa teman-teman. Pohonnya miring sedikit, tidak apa-apa. Karena sebentar lagi akan saya lakukan repotting, ganti pot yang lebih gede. Sekalian saja daripada saya bongkar-bongkar, karena kondisinya juga sudah sangat seperti ini. Sudah waktunya ganti pot. Dari pot 15 menuju ke 20, langsung 20 ya teman-teman ya. Oke, ini seperti ini daun keringnya sudah bersih, gulmanya juga sudah bersih. Jadi ini antara ini cabang ini dengan cabang ini tuh panjang yang ini, jadi ini kita hentikan dengan cara kita pruning seperti biasa. Nah, seperti ini, ini udah oke. Nanti ini biarkan panjang dulu, nanti kalau terlalu panjang kita pruning lagi. Nah, kita lihat sisi sebaliknya. Nah, sisi sebaliknya seperti ini. Antara ini cabangnya dengan yang ini panjang yang ini teman-teman. Nah, jadi kita pruning ya. Ini kemudian ada jamur. Lah ini jamur teman-teman. Asal teman-teman tahu ini bercak jamur. Kalau ini tidak segera dispray, ini maka jamur ini akan merembet ke bagian semua daun, menular ke daun-daun yang lain, ke tanaman yang lain, akan daunnya lemes. Nah, seperti itu. Ini jadi harus segera di spray. Ini sudah kering, kalau seperti ini sudah kering teman-teman. Ini karena saya rutin spray kemarin, saya baru saja spray menggunakan fungisida yang saya mix menggunakan silika. Nah, ini sudah kering karena cara kerjanya kontak itu jadi langsung kena sasaran, langsung mati. Nah, ini fungisida yang saya pakai kemarin cukup manjur teman-teman. Ini sudah mengering. Oke, ini kita potong karena terlalu panjang, tidak usah terlalu mepet seperti itu. Ini ada daun kering. Ini tanaman ini cukup unik karena baru berusia 6 bulanan sudah tumbuh bunga loh. Ada bunganya loh, ada 2 bakal bunga. Cakep, Goji Kali Arabignon. Oke, lanjut ke pohon berikutnya. Loh, pohon berikutnya cukup parah teman-teman. Cukup parah, cuman cabangnya bagus menurut saya, cuman simetrisnya parah. Antara cabang, perhatikan teman-teman, antara cabang sisi ini sama sisi ini tuh sangat-sangat berbeda, gedean yang ini, panjang yang ini. Jadi ini sudah saya pruning total karena sangat-sangat signifikan, sangat-sangat beda nyata. Jadi ini saya pruning total seperti ini sudah saya lakukan kemarin. Ada daun kuning, saya buang saja daun kuning. Ada di tengah, ada daun kuning. Jadi seperti itulah cara saya memperbanyak cabang yang banyak juga menghasilkan cabang yang simetris seperti itu ya. Kita lihat sisi sebaliknya. Nah, sisi baliknya sudah, oh maaf, terlalu panjang yang ini. Jadi kita kurangi sebagian daunnya saja teman-teman, agar cabangnya tidak terlalu panjang. Nah,
agar tidak melancir. Nah, cakep, pohon ini cakep. ID-nya Goji kali apa ini? Oh, Goji kali Arabic Nong. ID-nya Goji kali Arabic Nong. Oke, seperti itu yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Caranya memperbanyak cabang, selain memperbanyak cabang juga mengoptimalkan agar cabang ini bisa seimbang. Oke, lanjut. Ini ID-nya OTG, ini OTG Degang kali Goji. Nah, seperti ini bentar teman-teman, saya tata kameranya. TG kali Goji seperti ini. Antara cabang yang ini dengan cabang yang ini itu panjang yang ini, jadi ini kita potong. Nah, seperti itu perawatannya. Jadi memang tidak ada perawatan yang khusus, tidak ada perawatan yang spesial. Pintar-pintar saja kita untuk merawat tanaman. Sayangi tanaman kita, berikan pupuk, berikan nutrisi, berikan fungisida, pestisida, dan lain-lain yang menunjang pertumbuhan adenium kita. Nah, ini ada daun kering buah. Oke, sekian dulu video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, bukan bermaksud menggurui atau mengajari teman-teman semua, karena saya di sini hanya men-share, membagikan apa yang menjadi pengalaman saya, apa yang menjadi pengetahuan saya, itu saya share. Terlepas itu benar atau salah, tidak bisa diuji secara akademis atau ilmiah. Karena inilah pengalaman saya, jadi saya share. Jadi inilah hasilnya tanaman-tanaman saya. Oke, sampai bertemu kembali. Salam sehat selalu. Adenium Ghazani selalu jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.